Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, hari ini perayaan Natal di Kota Makassar juga dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dan untuk melihat seperti apa hikmat dan juga khusyuknya ibadah Natal yang dilaksanakan di Gereja Santo Fransiskus Assisi di Kota Makassar, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Kaswadi. Selamat sore rekan Kaswadi. Ya, selamat sore Ilu. Baik, rekan Kaswadi, seperti apa pelaksanaan ibadah hari suci Gereja Santo Fransiskus Assisi di Kota Makassar? Apakah dari pagi hingga sore hari ini masih terlaksana begitu pelaksanaan ibadah di Natal hari ini? Ya, terima kasih Ilu bahwa memang pada pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, Gereja Santo Fransiskus Assisi yang berada di Jalan Hertasning Kota Makassar telah menyelenggarakan misa Natal dalam rangka perayaan Natal 2024, di mana sekitar 3.000 masyarakat 3.000 sampai 4.000 umat yang hadir untuk beribadah Natal di gereja tersebut. Dan ketika tiba, rata-rata para umat ataupun jemaat gereja dari Santo Fransiskus Assisi ini tiba sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dan ketika begitu memasuki pintu gerbang, ada dua jalur yang harus dilewati oleh para jemaat, di mana jalur kiri itu bagi jemaat yang membawa tas untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian jalur kanan yang jemaat yang tidak membawa tas sehingga bisa langsung masuk untuk melaksanakan ibadah di gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi. Setelah itu, setelah mengambil tempat, para jemaat kemudian menunggu proses ibadah untuk dilaksanakan. Dalam perayaan tersebut, dari pihak gereja itu menyiapkan juga ada sekitar 10 tenda untuk menampung para jemaat yang ingin beribadah di Gereja Santo Fransiskus Assisi, karena kita tahu bahwa kondisi di Kota Makassar saat ini lagi memasuki musim hujan dan sedang curah hujan cukup tinggi. Jadi untuk antisipasi ibadah pada hari ini uh, dilaku setelah dipasang tenda yang sekitar 10, dan hampir bisa dikatakan seluruh tenda ataupun seluruh kursi yang berada disiapkan oleh panitia itu ataupun pihak gereja full dipenuhi oleh jemaat Gereja Santo Fransiskus Assisi. Begitu Ilu. Baik, dan juga rekan Kaswadi untuk pengamanan di sekitar gereja, baik itu di depan gereja, di jalan, dan di halaman gereja, seperti apa mungkin aparat gabungan untuk mengamankan jalannya ibadah Natal pada hari ini di Gereja Santo Fransiskus Assisi. Ya, di Gereja Santo Fransisco Assisi sendiri itu ada aparat gabungan baik dari TNI Polri maupun dari pihak Satpol PP di Sub, dan termasuk juga dari petugas keamanan gereja, di mana mereka saling berkolaborasi untuk mengamankan jalannya ibadah Natal. Ketika para jemaat hadir ataupun begitu datang di gereja, para petugas dari kepolisian khususnya Satlantas itu langsung mengatur arus lalu lintas. Kemudian ketika memasuki gereja, ada pihak dari kepolisian dari Samapta yang melakukan uh, pemeriksaan terhadap tas maupun para jemaat yang ingin hadir, begitupun dengan Satpol PP. Kemudian setelah berlangsungnya ibadah itu, para petugas gabungan kembali melaksanakan tugasnya, utamanya memang bagi Disub dan Satlantas yang mengatur arus lalu lintas, karena kita tahu bahwa lokasi dari Gereja Santo Fransiskus Assisi ini berada di Jalan Poros yang memang bisa dikatakan sempat tadi terjadi kemacetan ketika umat dari ataupun jemaat dari Gereja Santo Fransiskus sudah melaksanakan ibadah pada pukul 10.51 waktu Indonesia Tengah. Begitu Ilu.
Baik, dan juga rekan Kaswadi pada Natal kali ini di Gereja Santo Fransiskus Asisi sendiri mungkin mengangkat tema seperti apa yang juga disampaikan oleh pendeta yang berada di gereja tersebut. Iya, di Gereja Santo Fransiskus sendiri itu ada dua tema, yakni dua tema umum yang memang bagian dari konferensi wilayah gereja Indonesia, kemudian dari Persekutuan Gereja Indonesia, di mana yang mengangkat tema Mari Kembali ke Bethlehem, sesuai dengan uh, Injil Lukas 2 ayat 16, kalau tidak salah ayat 16 atau 15, di mana di situ dijelaskan memang hasil kesepakatan bersama dari seluruh gereja yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tema tersendiri dari uh, gereja Santo Fransiskus ini itu mengangkat tema Nusantara, karena mereka menganggap bahwa uh, bagaimana kebudayaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa disatukan dalam gereja, baik itu gereja Kudus, Apolistik maupun dari gereja Katolik. Begitu, Ilu. Baik, dan untuk misa Natal yang dilaksanakan pada Natal tahun ini di Gereja Santo Fransiskus Asisi sendiri, apakah sudah melaksanakan misa Natal sebelum hari ini dan seperti apa pelaksanaan ibadah di hari ini, rekan Kaswadi? Apakah juga ada ibadah di sore ataupun malam hari nanti? Ya, terima kasih Lu. Untuk pelaksanaan misa Natal di Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi ini ada dibagi menjadi tiga, yakni pada Senin kemarin, mohon maaf, Selasa 24 Desember kemarin itu sudah berlangsung misa Natal untuk sesi pertama pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat itu ada sekitar 7.200 umat yang hadir langsung. Kemudian pada Rabu 25 Desember 2024 pada pagi tadi sekitar pukul 18.30 WITA itu dilakukan misa Natal kedua yang dihadiri sekitar 3.000 sampai 4.000 umat. Kemudian terakhir misa pada hari ini akan digelar pada Rabu 17.30 waktu Indonesia Tengah. Diprediksi mungkin umat ataupun jemaah yang akan hadir akan lebih banyak ataupun sebanding dengan misa-misa Natal yang dilaksanakan sebelumnya. Begitu, Ilu. Baik, dan terakhir mungkin rekan Kaswadi, apa yang disampaikan oleh Dewan Pastoral dari Gereja Santo Fransiskus Asisi sendiri, Bapak Rifan Tandiari? Ya, dari Dewan Pastoral dari Gereja Santo Fransiskus Asisi sendiri ini, khususnya di momen Natal ini berpesan kepada umat untuk di momen Natal ini menjadi momen untuk menambah keimanan, di mana umat mungkin bisa terus beribadah untuk meningkatkan keimanan dan beribadah di tiap minggu di gereja masing-masing. Begitu, Ilu. Baik, terima kasih rekan Kaswadi atas laporannya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi dan juga berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan seperti apa misa Natal yang terjalin ataupun juga terlaksana di Gereja Santo Fransiskus Asisi Kota Makassar. Berikut untuk Anda.
2015. Itu merupakan pesan Natal dari KWI yang merupakan Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Untuk di Gereja Santo Fransiskus Assisi sendiri kita mengambil tema Nusantara. Jadi kita membuat suatu inkulturasi yang menyatukan semua budaya seluruh Indonesia menjadi satu bagian dalam satu perayaan Natal kali ini. Kalau terkait tema Nusantara yang dibawa dari Gereja Santo Fransiskus Assisi ini, sebenarnya seperti apa yang membuatnya sehingga diangkat itu, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya apalagi di momen Natal ini? Ya, jadi kita tahu bersama bahwa kita membuat suatu Nusantara, bahwa satu kesan dari Sabang sampai Merauke itu kita bisa jadikan satu dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Jadi semua budaya kita bisa masukkan dalam nuansa kedaerahan. Itu saja. Untuk kali ini ada 3 misa yang kami selenggarakan, yaitu malam Natal yang sudah dilaksanakan tadi malam tanggal 24 itu pukul 18.30, tetapi dimulai dengan konser mini dari anak-anak, orang muda Katolik dan juga bina remaja. Untuk umat yang hadir tadi malam sekitar 7.200 orang. Kemudian di hari Natal ini, pagi ini misa dimulai jam 8.30. Kalau kita lihat umat yang hadir di pagi hari ini sekitar 3.000 sampai 3.500 orang. Nah, kemudian nanti akan ada satu lagi di sore hari sebentar jam 17.30. Pak, kali ini menjadi sukacita buat kita semua dan juga bagi umat sekalian dimanapun berada, khususnya di Paroki Santo Fransiskus Assisi. Semoga dengan semangat Natal ini semakin menambah iman kita untuk menghadiri perayaan Ekaristi di setiap minggunya. siap. Fransiskus Assisi yang akan dibawakan Ririn Ruminca, dan yang terakhir dari Bapak Pastor Martius Rifa. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang,